Hai guys, selamat datang di channel gue. Dan jadi di video kali ini gue mau ngebahas sebuah film yang berjudul War, yang dimana film ini berkisah tentang seorang pria yang membalaskan dendam atas kematian istrinya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, mari kita simak videonya. Film diawali dengan memperlihatkan dua pria yang sedang merencanakan sebuah penyergapan. Mereka ini merupakan agen FBI. Dia bernama John, sedangkan rekannya bernama Tom. Setelah itu mereka kemudian melancarkan serangan dengan Tom yang menembak penjahat yang ada di sana. Namun di saat itu juga John terpojok. Namun untungnya ia ditolong oleh Tom yang menyadari hal itu. Mereka kemudian pergi dan disambut oleh polisi yang sudah datang ke sana. Setelah kejadian itu, kini Tom berada di rumahnya. Dia memiliki seorang istri dan seorang anak. Saat itu Tom sedang menelpon dengan John. Mereka saat itu akan pergi menonton sebuah pertandingan. Namun di sela-sela itu, John membicarakan hasil investigasi mengenai orang yang mereka bunuh di pelabuhan kemarin. Namun hasilnya nihil. John juga mengatakan kalau ada orang dalam yang mengadu pada anggota itu, sehingga saat melakukan investigasi, para polisi tak menemukan apapun di lokasi tersebut. Bahkan mereka tak menemukan mayat yang mereka bunuh waktu itu. Setelah itu, terlihat seseorang yang menggunakan mobil menghampiri rumah Tom. Dari kejauhan, ia mengintai kediaman Tom. Ia kemudian menuju rumah Tom sambil membawa senjata. Saat John sampai di rumah Tom, ia menemukan kalau rumah Tom sudah hangus terbakar. Di sana ia kemudian melihat mayat korban yang sudah tidak utuh lagi, sehingga ia berpikir kalau itu adalah Tom rekannya. Ia kemudian memeriksa ke dalam rumah Tom dan menemukan puing-puing rumah itu, dan ia juga mendapati sebuah selongsong peluru yang sepertinya ia kenali. 3 tahun kemudian, sebuah klub khusus Yakuza, seorang pria berjalan dengan santainya. Ia kemudian membunuh seorang penjaga. Di sisi lain, para Yakuza yang sedang bersenang-senang dikejutkan dengan mendengar suara tembakan. Mereka kemudian bersiaga dan menyuruh anjingnya untuk mengecek keadaan. Namun salah satu dari anjing itu kembali dan membawa sebuah bom di lehernya, dan Yakuza yang masih hidup itu kemudian ditembak. Pria ini bernama Shao. Entah karena apa dia melakukan hal itu, tapi nanti kita juga akan tahu. Kemudian para polisi melakukan investigasi di tempat kejadian. Namun John datang mengambil alih tugas itu. Ia bersama beberapa rekannya. Ia kemudian menanyai seorang Yakuza yang masih selamat, namun mereka tak menemukan jawaban karena orang itu hanya mengatakan kalau ia tak mau melihat orang itu lagi dan akhirnya meninggoy. John yang saat itu sedang tidur kemudian dibangunkan oleh telepon dari istrinya yang mengatakan kalau hari itu adalah hari pertandingan anaknya, sehingga ia diminta untuk menonton pertandingan itu. Dan setelah itu John kemudian memperkenalkan rekan barunya yang bernama Goy. Dia merupakan ahli penembak jitu. Di sana John kemudian menjelaskan kalau penjahat yang membunuh Tom kini sudah kembali karena semalam ia juga menemukan selongsong peluru yang sama dengan yang ia temukan di rumah Tom. Mereka menyebut penjahat itu dengan nama Rogue. Awalnya Rogue ini bekerja untuk Yakuza, namun mungkin sekarang ia beralih pihak. Diketahui juga kalau para Yakuza yang berkuasa di sana bukan hanya satu kelompok, melainkan dua kelompok yang dipimpin oleh Shiro dan juga Chang sebagai pemimpin kelompok yang bernama Triad. Di sisi lain, Shao menuju ke rumah Chang. Dan ternyata Chang lah yang menyuruhnya untuk membunuh para Yakuza. Di sana juga Chang menyuruhnya untuk menjaga barangnya yang akan tiba malam ini. Chang juga bilang kalau Shiro adalah pengkhianat. Sedangkan di sisi lain, Shiro yang berada di Jepang menyuruh anaknya untuk pergi ke San Francisco mengawasi barang-barang mereka, karena Shiro tak mempercayai anak buahnya yang berada di sana. Sedangkan John menghampiri rekannya yang bernama Benny. Benny kemudian memberitahunya kalau beberapa ahli bedah yang pernah dihampiri oleh Rogue tewas dalam keadaan mengenaskan. Rogue sendiri merupakan sebuah nama samaran yang dimana dia adalah pembunuh bayaran yang biasa disewa oleh para pemimpin klan untuk membunuh musuh-musuhnya. Dan di sini John menduga kalau Rogue adalah Shao sendiri. Shao yang saat itu sedang melakukan penyuapan terhadap polisi korup karena nanti malam mereka akan mengambil alih sesuatu. Sehingga Shao menyap beberapa polisi korup. Ini para Yakuza dari klan Shiro membawa beberapa mobil dan juga patung kuda emas. Namun di tengah jalan mereka diberhentikan oleh polisi dan diperiksa. Salah satu dari mereka mengatakan kalau mereka memiliki izin untuk membawa mobil-mobil itu. Namun mereka malah ditembak dan menewaskan mereka seketika. Dan itu merupakan rencana dari Shao yang diperintahkan oleh Chang untuk mengambil barang-barang itu. Dan sebenarnya barang yang mereka inginkan hanyalah patung kuda emas itu saja. John dan rekan-rekannya melakukan olah TKP dan menemukan kalau mereka yang dibunuh merupakan pengawal.
Dan sepertinya yang mereka kawal adalah benda yang sangat penting. Namun mereka menemukan senjata di dalam mobil, sehingga mereka menyadari kalau yang melakukan hal itu adalah para polisi. Karena hanya polisilah yang membuat senjata-senjata yang mereka tetap berada di dalam mobil. John dan timnya kemudian mendatangi sebuah tempat. Di sana John menemukan seorang polisi yang bernama Kapten Andrew. Dan tanpa basa-basi John langsung menghajar polisi itu. Sambil mengancamnya dengan pistol, tanpa bertanya John diberitahu kalau orang itu akan membunuh keluarga Kapten Andrew jika ia tidak melakukan perintahnya. Namun Kapten Andrew tidak tahu orang itu, yang ia tahu hanya orang itu bekerja untuk Triad. Dan sebenarnya Kapten Andrew merupakan bagian dari Yakuza, akan tetapi ia mengkhianati Shiro dan membelot Triad yang dipimpin oleh Chang. Kemudian John membawa Kapten Andrew untuk diberi perlindungan, namun saat baru saja keluar, ia malah langsung ditembak oleh seseorang dan menewaskannya seketika. John yang mengetahui hal itu bergegas mencari keberadaan sniper itu, yang ternyata dia adalah Shaw. Namun John tak berhasil menemukan Shaw. Di sisi lain, putri Shiro yaitu Kira kini sudah berada di San Francisco dan ia yang akan memimpin klannya di sana sementara kedatangan ayahnya. Shaw kemudian menelpon John dan memberitahunya kalau barang curian itu ada di gudang nomor 16 dan ia hanya punya waktu 1 jam. John dan timnya dan beberapa polisi kemudian menyergap tempat yang diberitahukan tadi. Di sana mereka menemukan Chang dan juga anak buahnya. John kemudian memaksa untuk membuka tempat itu. Awalnya Chang menolak, namun ia kemudian menyuruh anak buahnya untuk membukanya. Namun yang mereka temukan hanyalah Shaw yang berdiri di sana dan tak menemukan mobil-mobil itu di sana. Di sana juga John mengatakan kalau Shaw lah yang membunuh keluarga Tom, namun Shaw hanya diam saja. Dan karena tak ada bukti mereka tak bisa menangkap Shaw dan Chang sehingga mereka pun pergi. Dan sekali lagi Chang dibuat kagum oleh Shaw yang berhasil menyembunyikan barang-barang itu sebelum FBI datang. Dan saat ditanyai bagaimana ia bisa tahu kalau polisi akan datang, ia hanya mengatakan kalau itu hanyalah nalurinya saja. Padahal sebelumnya ialah yang menelpon John dan hal itu sengaja ia lakukan untuk membuat Chang terkesan dan memberikan kepercayaan penuh pada Shaw. Di malam harinya, Shaw menghampiri anggota geng Triad. Ia kemudian menantang mereka dengan motornya. Karena merasa dihina, para geng Triad itu mengejar Shaw, sedangkan Shaw membawa mereka ke tempat para Yakuza. Sehingga Triad dan Yakuza kemudian saling membantai di sana, sedangkan Shaw membunuh anggota Triad yang kabur dengan menggunakan pedang khas dari klan Yakuza. Sehingga John yang melihat kejadian itu berasumsi bahwa klan Yakuza lah yang melakukan hal itu. John kemudian membentuk tim untuk mengawasi kedua klan itu karena klan Yakuza pasti akan melakukan balas dendam kepada Triad. Sehingga Wick dan Goy diperintahkan oleh John untuk mengawasi Sayuti House, tempat para Yakuza berkumpul. Dan benar saja anak buah Chang mengabarkan hal itu padanya. Namun Chang melarangnya untuk melakukan balas dendam atas kematian adiknya. Dan Shaw yang berada di sana kemudian mendengar hal itu. Dan saat ia keluar, dia memberikan korek apinya pada bawahan Chang yang dimana korek api itu bertuliskan Sayuti House. Di malam harinya, Gyo dan Wick sudah berada di sana yang dimana terlihat Takada beserta anggota Yakuza lainnya sedang melakukan pertemuan. Namun di sana juga terlihat anggota Triad yang membunuh beberapa penjaga. Sehingga Goy kemudian mengabarkan hal itu pada John. Para anggota Triad mulai melakukan pembantaian satu persatu hingga pada akhirnya terjadilah pertempuran di sana. Namun di tengah-tengah itu, ada sniper yang menembaki para Yakuza. John mengira itu adalah Goy, namun ternyata Goy berada di sana bersama dengan mereka. Mereka kemudian mengamankan keadaan, sedangkan Wick ditembak mati oleh Takada. Sehingga John yang melihat hal itu kemudian membantai siapapun yang ia temui satu persatu. Saat John keluar, ia melihat mobil yang mencurigakan dan ia kemudian mengejarnya. Namun John malah menabrak pembatas jalan yang membuatnya kehilangan Shaw. Di siang harinya, Shaw melaporkan kejadian tadi malam yang membuat Chang sangat marah. Padahal sebelumnya ia pernah menyuruh Hu untuk tidak melakukan hal itu. Shaw kemudian menghampiri Kira yang dimana ia disuruh untuk membunuh keluarga Chang termasuk anak dan istrinya. Namun Shaw menolaknya dan kemudian pergi. Di sisi lain, John dikabari oleh Benny kalau satu-satunya dokter bedah yang selamat berada di suatu tempat di Meksiko. John kemudian mengajak Benny untuk menemuinya. Dan setelah mereka menemuinya, John menanyakan seseorang di dalam foto yang dimana itu adalah Shaw. Saat ditanya apakah orang di dalam foto itu adalah Rogue, awalnya dokter itu menolak untuk menjawab. Namun akhirnya ia jujur kalau itu adalah Rogue yang ia operasi wajahnya 3 tahun lalu. Di sisi lain, keluarga Chang sedang diintai oleh beberapa anggota Yakuza suruhan Kira. Namun di sana juga ada Shaw yang mengawasi tempat itu.
Chang yang berada di dalam kemudian didatangi oleh Wu yang keberatan atas kehilangan adiknya dan juga anak buahnya. Namun Chang mengatakan kalau itu adalah ulah dari Wu sendiri. Chang kemudian mengeluarkan senjatanya, namun ia sempat tertembak dan Shao juga datang untuk membantunya. Namun ia malah membunuh Chang dan Wu. Clark yang ada di sana mengabarkan kepada John yang kalau sedang terjadi keributan di kediaman Chang. Sedangkan Shao menemui istri dan anak Chang dan kemudian melepaskan tembakan. Saat ia keluar, ia bertemu dengan suruhan Kira. Shao kemudian ditanyai mengenai anak dan istri Chang. Ia menjawab kalau mereka sudah mati. Namun Yakuza itu meminta agar mereka yang memenggal kepalanya. Namun Shao mengatakan kalau ia yang akan memenggal kepalanya. Namun ia berbalik dan menyerang Yakuza itu. Shao kemudian membawa istri dan anak Chang keluar dan menyuruhnya pergi dari tempat itu. John yang berada di pangkalan menerima foto dari Clark yang dimana terlihat Shao yang membantai anak buah Shiro. Dan sekarang muncullah jawaban yang ternyata Shao mengadu domba kedua belah pihak agar saling membantai. John kemudian dikabarkan kalau Shiro sudah datang ke San Francisco. Di sisi lain, Shiro yang baru datang meminta agar Kira kembali ke Jepang untuk memimpin klannya di sana. Namun tak lama dari itu, John mendatangi mereka. Ia kemudian mengatakan kalau Rogue adalah suruhan Shiro. Ia membantai keluarga dan rekannya. Shiro mengatakan kalau Rogue adalah mitos. Namun John memperlihatkan foto yang dimana Rogue atau Shao membantai anak buah Shiro. Setelah John pergi, Shao kemudian datang ke tempat Shiro dan membawakannya patung kuda emas. Di sana mereka kemudian sedikit berbincang. Shiro seakan-akan menyindir Shao. Shiro kemudian memberikan Shao upahnya. Namun di dalam koper itu juga terdapat fotonya yang membantai anak buah Shiro yang diberikan oleh John tadi. Sehingga Shao kemudian ditahan di sana. Dan saat itu juga Shiro mematahkan patung kuda itu yang ternyata palsu. Shao yang akan dibunuh pun kemudian membantai balik mereka semua dan meledakkan bom yang ia pasang di koper tadi. Shao kemudian mengingat kejadian yang menimpanya yang dimana ternyata Shao ini adalah Tom yang ternyata ia berhasil melawan Rogue saat itu. Ia juga membakar rumahnya dan mengambil identitas Rogue yang sebenarnya. Dan sebenarnya dialah yang melakukan operasi wajah 3 tahun lalu pada dokter yang didatangi John dan Benny waktu itu. Shao kemudian berhasil mengalahkan Shiro dan memenggal kepalanya. Namun sebelum itu Shiro mengatakan kalau John adalah dalang dibalik kematian anak dan istri Tom. Ia yang memberitahu Rogue mengenai orang yang menembak Rogue di pelabuhan. Di sisi lain, istri Chang mendapatkan sebuah paket dan bertuliskan buat hidup baru. Dan isinya adalah patung kuda emas yang selama ini diperebutkan. Begitu juga dengan Kira yang berada di Jepang. Ia mendapat kiriman dari Amerika yang ternyata isinya adalah kepala ayahnya sendiri. John kemudian ditelepon oleh Shao dan memintanya untuk menemuinya di pelabuhan saat pertama kali mereka bertemu. John kemudian mengajak Goi ke sana dan mengintinya dari atas. Dan saat mereka bertemu, mereka langsung melakukan perkelahian. Di saat terpojok, Shao bertanya apa janji Shiro yang membuat John tega melakukan pembunuhan terhadap istri Tom. Di sana juga John kemudian menjelaskan kalau memang ia yang memberitahu Shiro tentang hal itu. Ia sudah lama bekerja untuk Shiro dan karena hal itu ia meminta maaf pada Shao. Namun Shao berdiri dan mengatakan kalau Tom sudah mati dan namanya adalah Rogue. Saat Goi akan menembak Shao, John malah menghadangnya dan membuatnya tertembak oleh Shao. Kini Shao hidup dalam damai karena dendamnya sudah terbalaskan dan film pun selesai. Nah oke guys, jadi gua mau sedikit ngejelasin alurnya yang dimana sebenarnya Shao ini merupakan Tom yang berhasil selamat saat Rogue mencoba membunuhnya. Ia kemudian memilih mengganti identitasnya menjadi Rogue atau Shao melakukan balas dendam kepada orang yang memberikan perintah kepada Rogue untuk membunuhnya. Dan akhirnya ia menemukan dalangnya yaitu sahabatnya sendiri yaitu John. Dan sebenarnya Rogue yang asli hanya bekerja pada Shiro saja. Namun sejak Tom yang menjadi Rogue, ia tidak memihak kepada Shiro ataupun Chang karena ia ingin keduanya saling bunuh. Nah kira-kira begitulah alurnya. Semoga kalian bisa terhibur dan pelajaran yang kita dapat dalam film ini adalah jangan terlalu baik pada orang lain meskipun itu sahabat dekat kita sendiri. Karena hati manusia bisa berubah kapan saja. Oke guys, so sampai juga lagi di video berikutnya. Gua pamit undur diri dan see you next time and bye bye.